kemarin di Sumatera Barat, Kanegalodo, tanggal 11 Mei. Waktu Galodo yang pertama bulan Ramadan, sekitar tanggal 5 April, saya berada di sana pas saya baru berangkat dari Pariaman ke Bukit Tinggi karena mengisi jadwal Ramadan di Bukit Tinggi. Menjelang asar saya sampai di Kelok Hantu itu namanya, Kelok Hantu sebelum Ai Ange itu. Ya, setelah Kota Baru, yang biasa Kota Baru itu macet kalau hari Senin. Kalau Bapak Ibu yang sering ke Sumatera Barat ya, ada Kelok Hantu sebelum rumah makan Ai Ange, Ai Badarun. Itu sungai itu dalam Pak Ibu sekalian, ada bekas jembatan kereta api. Ketika saya lewat menuju ke Bukit Tinggi itu sudah nampak bahan material, kayu-kayu, batu-batu hanyut di situ, berlumpur-lumpur itu masih di bawah sekali. Ketika saya baru selesai sholat asar di Padang Luar, simpang Padang Luar itu, dapat kabar di Bukit Batabuah ya, kena Galodo, lahar dingin dari Gunung Merapi. Itu bulan April, mungkin Bapak Ibu sudah lihat videonya ya, bulan April, bulan Ramadan. Kemarin tanggal 11 Galodo lagi. Waktu bulan April itu Bapak Ibu sekalian, ini ada sungai di simpang Batabuah itu, ini sungai, umpama sungai, ini ada musola. Di sininya ada rumah depannya lagi ada rumah, hingga kalau ke musola ini masuk lewat gang. Waktu Galodo Patamo, waktu Galodo yang pertama itu, rumah-rumah itu masih ada di situ, nampak gang menuju musola itu. Tetapi Galodo yang kedua ini, rumah yang kemarin itu masih ada, habis semuanya. Dan bahkan di depan musola ini banyak menumpuk batu-batu besar menggantikan pondasi rumah-rumah orang yang hancur ketika itu. Rumahnya hancur, tinggal batu-batu besar dari Gunung Merapi Pak Ibu sekalian. Tapi masjid ini enggak tersentuh oleh batu. Padahal sungainya di sini. Semestinya kan sungai ini musola ini kena nih. Tapi kenapa kok batunya bisa melompat kemari? Ini tidak kena hancurannya Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran dari itu? Coba lihat, waktu peristiwa Gunung Merapi erupsi, pendaki-pendaki gunung itu mati karena apa? Karena kena lahar. Pak Ibu sekalian, kenapa? Kena debu panas. Debunya panas sampai buat mati. Nah, yang buat video di atas sana itu ada anak Riau kalau tidak salah ya. Ada anak Pekanbaru kalau tidak salah tuh. Ya, perempuan yang buat video itu pakai jilbab enggak? Biasa mereka mendaki gunung ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mari senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang sama kita muliakan,
Terima kasih kami haturkan kepada para pengurus dan jamaah yang telah berkenan menghadirkan saya bersilaturahim ke Masjid Rawdatul Jannah ini. Semoga kiranya pertemuan kita ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat mengambil hikmah dari yang kita kaji dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillah, ini merupakan kedua kalinya saya diundang ke Kuok. Bapak Ibu sekalian, mungkin dulu pernah Bapak Ibu mengikuti ceramah yang pernah diviralkan oleh pengurus di Kuok, di mana nama itu lupa saya. Dia simpang itu Pak, masjid belok kanan apa? Belok kiri. Itu dalam kompleks sebenarnya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau ada di antara mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar ceramah atau khutbah saya yang viral di YouTube, kata orang kaji saya keras, kata orang kaji saya menyinggung perasaan. Ya. Kalau dilihat, yang banyak mengatakan coba dakwah itu yang lemah lembut. Pertanyaannya, siapa yang lebih lemah lembut dibandingkan Rasulullah? Tidak ada yang mungkin yang lemah lembut dibandingkan Rasulullah. Pertanyaannya, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, ada yang tersinggung tidak? Banyak yang membenci tidak? Jadi intinya bukan masalah keras atau tidaknya Pak Ibu sekalian. Intinya sebenarnya yang keras itu hati kita yang menerima kebenaran. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, beberapa kali tema ceramah saya memang saya ingin memfokuskan kepada renungan kita bersama pada sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu zaman, suatu masa di mana kalian, ketika itu Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat dan menyebut kata kalian itu maknanya umat Islam. Akan datang suatu zaman, suatu masa di mana kalian nanti akan diperebutkan seperti orang-orang lapar memperebutkan makanan. Jadi ini kalau kata orang Minang ada kata yang tersirat di balik yang tersurat disampaikan Rasulullah. Beliau menyebutkan akan datang masanya kalian diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Kalau kita bayangkan orang-orang memperebutkan makanan, umpama ini sepotong roti Bapak Ibu sekalian, diperebutkan beberapa orang yang lapar, lantas bagaimana bentuk roti ini? Maka roti ini akan hancur berserakan. Mereka akan berebut siapa yang akan dulu mendapatkan roti ini. Bahkan ketika roti ini ada di tangan orang lain, mereka berusaha untuk merampasnya. Karena mereka sama laparnya, sama bernafsunya akan roti ini. Hingga mereka tidak peduli mau berapa dapat bagian, yang penting dia bisa merasakan roti itu. Hingga akhirnya roti ini menjadi serpihan-serpihan kecil, hancur, tak berbentuk lagi. Itulah perumpamaan nanti suatu zaman kondisi umat Islam Bapak Ibu sekalian. Lantas di antara sahabat ada yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kok sampai begitunya umat Islam diperangi? Banyak orang memerangi Islam, umat Islam, hingga hancur umat Islam, tidak ada pembelaan, tidak ada kemenangan. Lantas apa kata Rasulullah? Bal antum katsir walakinnakum kagutsa'is sail. Bahkan ketika itu kalian jumlahnya banyak, kalian mayoritas, tetapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Jumlahnya banyak tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak tapi penakut. Jumlahnya banyak tapi diatur oleh orang-orang kafir. Dia jumlahnya banyak tapi diatur orang kafir yang jumlahnya sedikit.
Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah tahu, ya mungkin bukan pernah tahu, pasti tahu mungkin, negeri Spanyol, Pak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita mendengar nama Spanyol, apa yang terbayang dengan kita? Terutama bapak-bapak ini mungkin, pemuda-pemuda. Kalau mendengar nama Spanyol yang terbayang apa? Real Madrid. Ya, terkenal sepak bolanya. Ya. Dan kemudian yang fenomenal yang Bapak Ibu kenal dengan nama Spanyol apa? Yang Bapak tahu, yang pernah tahu tentang Spanyol itu apa yang pernah Bapak tahu tentang Spanyol? Ada para pemuda yang tahu? Ada bapak-bapak yang tahu? Spanyol ini Pak dulu namanya Andalusia. Pusat kejayaan Islam selama 800 tahun di benua Eropa. Jadi dulu benua Eropa itu diwarnai oleh Islam Bapak Ibu sekalian. Namun kini Islam di Eropa itu hancur. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini di Eropa Islam mulai bangkit kembali. Banyak orang di Eropa berlomba-lomba masuk Islam. Bahkan ketika mereka melihat pembantaian tidak manusiawi terhadap saudara kita di Palestina. Banyak orang-orang kafir di Eropa sampai di Amerika penasaran melihat betapa hebatnya kekuatan iman orang-orang Palestina. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak berburuk sangka kepada Allah. Bahkan mereka merasa mulia ketika ada keluarganya yang meninggal dunia syahid. Hingga orang Eropa itu berpikir, yang membuat mereka semangat itu apa? Maka mereka belilah kitab suci Al-Quran berbahasa dengan bahasa mereka. Ya bergantung di mana mereka berada. Kalau di Rusia, Qurannya terjemahannya berbahasa Rusia. Ya. Ingat Al-Quran dimanapun tetap berbahasa Arab, berbeda dengan Injil. Ya. Dimana Injil itu tidak berbahasa aslinya, tetapi bergantung di mana daerahnya. Di Indonesia Injil berbahasa Indonesia, di Afrika berbahasa Afrika dan segala macamnya. Hingga akhirnya banyak yang masuk Islam karena melihat keteguhan iman orang-orang Palestina, Bapak Ibu sekalian. Kemudian keterangan Rasulullah tentang kondisi umat Islam yang jumlahnya banyak tetapi tak punya kekuatan itu, lantas beliau menyambungkan perkataan beliau, walayan za'anallah min suduri aduikum mahabbata minkum, dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Allah mencabut rasa takut. Jadi pada awalnya orang kafir ini takut kepada umat Islam. Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah Islam, dulu kita dengar ada namanya perang salib. Perang antara umat Islam dan orang Nasrani. Dan alhamdulillah setiap peperangan dalam peperangan salib itu, peperangan itu dimenangi oleh orang-orang Islam. Ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Al-Quran, bahwasanya ketika umat Islam yang benar imannya itu berperang di jalan Allah, maka Allah akan turunkan ribuan malaikat sebagai tentara dalam golongan umat Islam. Tetapi di masa itu, di masa digambarkan Rasulullah yang nanti umat Islam jumlahnya banyak, tapi banyaknya seperti buih di atas air. Kemudian kesengsaraan umat Islam ketika itu, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian, hingga orang kafir itu tidak takut kepada umat Islam. Walau di negeri itu umat Islam jumlahnya mayoritas, walau di negeri itu jumlah umat Islamnya banyak, orang kafir yang sedikit tidak takut dengan orang Islam di negeri itu. Walau di negeri itu presidennya beragama Islam, menterinya beragama Islam, rajanya beragama Islam, aparat-aparatnya, tentaranya, polisinya beragama Islam.
Mereka tidak takut. Ya. Nah, berkaitan tentang hadis ini saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Allah sampaikanlah makar dari orang-orang kafir terhadap umat Islam. Suatu ketika mantan Perdana Menteri Israel bernama Golda Meir pernah sesumbar, pernah merasa jumawa. Apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pak, masjid kita ini kalau sholat Jumat penuh sampai keluar? Enggak. Sampai dalam penuh semua? Enggak penuh juga. Berapa soft kalau hari Jumat? Sampai tiang belakang itu? Lebih ya? Ya. Itu hari Jumat. Nah, pertanyaannya, Jumat itu kan laki-laki semua, nak. Nah, kira-kira kapan masjid ini di waktu subuh seramai itu jamaahnya? Nggak usah masjid inilah, nggak usah kecil hatilah, Pak. Kita lihat di masjid manapun di Indonesia ini, di mana masjid yang waktu subuh jamaahnya penuh seperti sholat Jumat? Nyaris tak ada. Tapi ada, namun nyaris tak ada. Maknanya apa? Masjid yang lengang, masjid yang penuh di waktu subuh itu sangat langka. Bisa dihitung dengan jari. Contoh, di mana pernah Bapak Ibu dengar di Indonesia ada masjid yang jamaah subuhnya hampir setiap hari melimpah sampai keluar? Di mana pernah Bapak Ibu dengar? Masjid Jogokarian. Letaknya di Yogyakarta. Masjid dalam kampung gang kecil. Tapi masjid itu Pak Ibu sekalian hampir setiap subuh jamaahnya melimpah sampai keluar. Ribuan jamaah subuhnya. Nah, jadi kenapa orang kafir tadi mengukur kekuatan umat Islam, mereka gentar kepada umat Islam kalau masjidnya umat Islam di waktu subuh ramai seperti sholat Jumat, mereka baru gentar. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya orang-orang Yahudi Nasrani itu beriman kepada Al-Quran, tetapi mereka karena sombongnya tidak menerima, tidak mengakui kebenaran Al-Quran, tidak mengakui kenabian Rasulullah SAW. Karena cemburu, karena iri, dan karena sombongnya. Padahal mereka mengetahui kebenaran kitab suci Al-Quran. Karena dalam kitab suci mereka disebutkan akan datang Nabi akhir zaman. Bahkan disebut namanya Ahmad. Disebutkan. Mereka tahu itu Pak Ibu sekalian. Dan kenapa orang kafir itu mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam kalau jamaah subuhnya tidak seramai seperti jamaah sholat Jumat? Karena mereka meyakini apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda menyebutkan dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, kalau ada laki-laki yang mengaku beragama Islam tapi malah sering bolos sholat Isya dan subuh berjamaah, itu orang munafik kata Rasulullah. Kalau sholat maghrib ramai, nggak heran di mana-mana memang maghrib ramai. Ya, maghrib saja. Makanya Buya Hamka mengatakan kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya. Lihat waktu sholat hari Jumat. Orang Islam yang penjudi keluar. Orang Islam yang suka main chip keluar. Orang Islam yang koruptor keluar. Orang Islam yang zolim suka membunuh orang keluar. Orang Islam yang pembohong, pendusta keluar. Hadir ikut sholat. Orang Islam yang pemakan riba keluar.
itu orang Islam. Datang hadir waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Tetapi kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Nah silakan Bapak ukur, Bapak Ibu ukur. Ini masjid kita ini atas nama desa atau apa namanya Pak? Hah? Dusun ya, berarti di bawah desa ya. Di dusun ini ada berapa masjid? Ada 2. Berapa jaraknya? Ada 1 kilo. 2 masjid. Musola ada berapa atau surau? 2, berarti 4 tempat sholat ya. Nah, dibandingkan dengan jumlah warga, mohon maaf, di warga lingkungan ini sudah ada yang penduduk Nasrani enggak? Ada orang Kristen? Berarti 100% Islam ya? Berarti nggak ada gereja ya? Gereja belum ada, sudah lengang masjid kita. Coba bayangkan. Belum ada gereja di dusun ini. Kenapa subuhnya lengang? Pertanyaannya, kemana laki-laki Islam yang lainnya waktu subuh? Kemana? Ke gereja. Gereja nggak ada. Katanya kau tuh sholat nggak tanggung bacaannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bangun subuh aja susah. Penipu, munafik, kata orang Minang gadang otak. Itu sekalian. Tetapi kalau untuk dunianya, mohon maaf, yang berjualan ke pasar belum subuh udah berangkat ke pasar dia. Orang tidur dia sudah bangun. Sampai dia punya falsafah, punya lagu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Mohon maaf Pak, di pasar itu Pak, pasar Kuok itu, bahkan di Kuok Pak, di Kuok ini sudah ada gereja. Kuok ini kecamatan Pak ya, kecamatan Kuok sudah ada gereja, belum ya? Berarti 99% Muslim ya. Tapi ada nggak orang Kristen tinggal di Kuok? Ada ya? Tukang kredit ya? Ya, diminati oleh orang yang tukang berhutang-hutang itu minat gitu ya, sama tukang kredit Kristen ini ya. Berarti maknanya di pasar itu rata-rata orang Islam kan? Pertanyaannya ketika subuh pasar itu gimana? Mana rame jamaah sholat subuh dengan orang yang berada di pasar ketika subuh? Pernah Bapak subuh ke pasar? Mana rame? Orang berada di masjid untuk sholat subuh atau di pasar sibuk dengan dagangannya, mempersiapkan dagangannya? Dalam hadis yang disebutkan tadi kata Rasulullah, 2 sholat yang berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak. Pernah Bapak Ibu lihat di YouTube, di video orang di Timur Tengah yang cacat, yang lumpuh, yang kadang jalannya ngesot-ngesot, bahkan ada yang jalannya guling-guling Pak Ibu sekalian. Tapi mereka tetap berangkat ke masjid. Ada orang buta. Ya. Ada yang kakinya cuma 1. Ada yang Masya Allah. Silakan, itu mungkin banyak ada tersebar tuh di YouTube, di video-video Bapak Ibu sekalian. Apa perlunya orang sampai merangkak-rangkak ke masjid waktu subuh? Karena dalam sholat subuh itu ada beberapa keistimewaan, diantaranya rakaataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh, itu baru sholat sunnah subuhnya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang orang cari di dunia ini?
Rumah ingin mewah bagaikan istana, betul? Harta ingin melimpah, kendaraan ingin mewah. Ya, sudah punya motor bebek, ingin punya NMAX, sudah punya NMAX, ingin punya Moge, sudah punya Moge, ingin punya Kijang jantan, sudah punya Kijang jantan, ingin Pajero, sudah Pajero, ingin Alphard Fortuner. Oh, pokoknya cita-citanya tinggi untuk dunia. Hingga seorang ayah mengatakan kepada keluarganya, "Nak, ayah kerja ini nak, banting tulang peras keringat. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan terus dibantai, terus berjalan tengah terik matahari, mengangkat beban banyak. Ayah sanggup demi apa? Ya, demi agar kita bahagia." Contoh, mohon maaf Pak ya, ada kuli bangunan dapat borongan renovasi masjid. Berarti kerjanya di masjid. Ketika masuk waktu sholat, apa kata mandornya, kata bosnya? "Hei, berhenti kerja, orang sholat." Orang sholat, tapi tukang itu tidak sholat. Pernah lihat tidak Pak Ibu sekalian? Ada orang kerja di masjid, tukang di masjid, orang sholat dia tak sholat. Pernah atau sering lihat? Sering ya. Apa kata yang bos mandornya? "Berhenti kerja, jangan ribut, orang sholat." Yang sholat orang, yang tak sholat berarti bukan orang. Nah, ini mulai kasar nih kaji Ustadz nih katanya. Ya. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf sengaja saya ulang-ulang kaji ini agar kita jangan salah paham Pak. Minta tolong saya yang pemuda, tolong bacakan terjemahan. Sengaja saya minta orang yang bacakan terjemahan, ya. Bukan saya tidak tahu, tapi supaya tidak salah paham kita. Tolong ada Quran terjemahan Pak. Tolong dibaca yang muda, tolong siapa yang muda boleh duduk di situ membacanya. Silahkan, ya. Atau kalau bisa kemari pakai mic, ada mic yang lain. Atau duduk di sini, Dik. Biar kedengaran sampai keluar. Ya, jadi yang tidak sempat berangkat ke masjid mungkin karena ada uzur halangannya, walaupun di rumah biar dia bisa mendengar. Ini mic-nya sampai keluar Pak ya. Adik buka, duduk situ. Buka surat ke-7, surat Al-A'raf. Ayat 179. Ya, artinya saja. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang munafik. Ya. Bisa Bapak Ibu pahami sekilas artinya tadi? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Pak Ibu sekalian, paling tinggi Al-Quran ini gunanya untuk apa? Yang paling utama sekali Quran ini untuk apa? Untuk apa Pak Ibu sekalian? Pedoman hidup, petunjuk hidup.
Menghafalnya bagus enggak? Bagus. Membacanya bagus enggak? Bagus. Tetapi mengamalkannya lebih bagus lagi. Karena boleh jadi tidak semua orang bisa hafal Quran, bahkan tidak semua orang bisa baca Quran, tetapi ada orang yang tak pandai baca Quran tapi mengamalkan Al-Quran. Ada enggak? Contoh, orang yang saya ceritakan tadi, orang Kristen, orang kafir 7 keturunan, baru buka Al-Quran langsung beriman dia, dibacanya Quran, beriman dia. Contoh, pernah dengar pendeta masuk Islam? Pendeta viral di Indonesia siapa Pak? Dr. Yahya Waloni. Pendeta 7 orang kafir 7 keturunan, pendeta besar. Tetapi ketika dia belajar Al-Quran, padahal dia ingin belajar Al-Quran itu untuk apa? Untuk merusak Al-Quran, untuk memperbodoh orang-orang yang awam, hingga akhirnya dia dapat hidayah. Orang kafir saja bisa dapat hidayah belajar Al-Quran. Masa ada orang Islam 7 keturunan nggak ngerti-ngerti juga dengan Al-Quran? Mereka punya hati tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin ada muslimah, orang Islam, wanita Islam 7 keturunan berjilbab, kadang enggak, seperti satria baja hitam. Pergi ke pasar pakai jilbab, pergi pesta pakai jilbab, pergi ke kantor pakai jilbab, belanja ke kedai sebelah tanggal jilbabnya. Tadi saya tanya Bapak Ibu sekalian, di sini orang Islam semua, betul? Pernah nggak Bapak Ibu lihat wanita di desa ini keluar rumah nggak pakai jilbab? Pernah nggak? Sedikit atau banyak? Pertanyaannya, apa agama perempuan tuh? Apa agama perempuan tuh? 7 keturunan Islam tidak ngerti perempuan tuh. Siapa suaminya? Siapa ayahnya? Nggak ngerti Al-Quran. Padahal kata Rasulullah, wanita yang berpakaian tetapi telanjang tidak akan mencium baunya surga. Walau rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, rajin umroh, tapi berjilbab kapan sekendak hati maunya saja, tidak akan mencium baunya surga, kata Rasulullah. Mohon maaf ibu-ibu, kaum wanita, siapa yang tahu surat apa yang perintahkan wanita untuk berjilbab? Siapa yang tahu? Yang tahu hadiahnya 5 juta cash dari gubernur. Kalau Pak Gubernur ada ya. Surat apa ibu? Loh ibu gimana? Sering baca, ikut BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, kemana-mana keluar, masa bertahun-tahun ngaji nggak tahu surat yang memerintahkan wanita berjilbab, surat apa? Ada yang tahu? Nah itu perlu kita mengaji Pak Ibu sekalian. Ada? Mohon maaf, guru ngaji, ada guru ngaji sini. Guru MDA ada. Guru di Sanawiyah Aliyah ada. Ah, tolong kasih tahu surat apa itu yang memerintahkan wanita berjilbab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab ke seluruh tubuh. Apa maknanya itu? Ya. Maknanya seluruh tubuh wanita harus ditutup, karena seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jangan semua ditutup, nanti semua ditutup jadi pocong nanti. Mereka punya hati, tidak mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Walaum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. 2004 apa yang terjadi Pak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Apa yang nampak di televisi?
di berita-berita setelah gempa itu, setelah tsunami itu. Rumah-rumah negerinya hancur, yang tetap berdiri kokoh apa? Masjid. Kemarin di Sumatera Barat, Kanegalodo, tanggal 11 Mei. Waktu Galodo yang pertama bulan Ramadan, sekitar tanggal 5 April, saya berada di sana. Pas saya baru berangkat dari Pariaman ke Bukit Tinggi karena mau mengisi jadwal Ramadan di Bukit Tinggi. Menjelang asar saya sampai di Kelok Hantu, itu namanya Kelok Hantu sebelum Ai Ange itu. Ya, setelah Kota Baru, yang biasa Kota Baru itu macet kalau hari Senin. Kalau Bapak Ibu yang sering ke Sumatera Barat ya, ada Kelok Hantu sebelum rumah makan Ai Ange, Ai Badarun. Itu sungai itu dalam Pak Ibu sekalian, ada bekas jembatan kereta api. Ketika saya lewat menuju ke Bukit Tinggi itu sudah nampak bahan-bahan material, kayu-kayu, batu-batu hanyut di situ, berlumpur-lumpur itu masih di bawah sekali. Ketika saya baru selesai sholat asar di Padang Luar, simpang Padang Luar itu, dapat kabar di Bukit Batabuah ya kena Galodo, lahar dingin dari Gunung Merapi. Itu bulan April. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat videonya ya, bulan April, bulan Ramadan. Kemarin tanggal 11 Galodo lagi. Waktu bulan April itu Bapak Ibu sekalian, ini ada sungai di Simpang Batabuah itu, ini sungai, umpama sungai, ini ada musola. Di sini ada rumah depannya. Depannya lagi ada rumah. Hingga kalau ke musola ini masuk lewat gang. Waktu Galodo Patamo, waktu Galodo yang pertama itu, rumah-rumah itu masih ada di situ. Nampak gang menuju musola itu. Tetapi Galodo yang kedua ini, rumah yang kemarin itu masih ada, habis semuanya. Dan bahkan di depan musola ini banyak menumpuk batu-batu besar menggantikan pondasi rumah-rumah orang yang hancur ketika itu. Rumahnya hancur, tinggal batu-batu besar dari Gunung Merapi Pak Ibu sekalian. Tapi masjid ini tidak tersentuh oleh batu. Padahal sungainya di sini. Semestinya kan sungai ini musola ini kena nih. Tapi kenapa kok batunya bisa melompat kemari? Ini tidak kena hancurannya Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran dari itu? Coba lihat. Waktu peristiwa Gunung Merapi erupsi, pendaki-pendaki gunung itu mati karena apa? Karena kena lahar. Ibu sekalian, kenapa? Kena debu panas. Debunya panas sampai buat mati. Ya. Nah, yang buat video di atas sana itu ada anak Riau kalau tidak salah ya. Ada anak Pekanbaru kalau tidak salah tuh. Ya. Perempuan yang buat video itu pakai jilbab enggak? Biasa mereka mendaki gunung ngapain? Saya pendaki gunung juga Ibu sekalian. Waktu saya santri ya, kami sering mendaki gunung di Jawa Tengah sana. Saya 7 tahun ngondok di Solo, Jawa Tengah. Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Selamet saya daki itu. Tapi kami di puncak sana tetap kami mengerjakan sholat subuh berjamaah di puncak gunung Pak Ibu sekalian. Walau nggak ada air, pakai tayamum, walau nggak ada sajadah, di tanah kami sujud. Ya. Nah, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Punya mata, apakah mata ini nggak mengambil hikmah dari musibah itu semuanya? Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sudah tahu ada jadwal pengajian tapi malas datang. Sudah terdengar seruan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Terdengar azan setiap 5 waktu. Tapi berapa banyak yang datang ke masjid? Nah, kalau menonton bola, mana banyak yang nonton bola dibandingkan sholat subuh? Kemarin di dusun ini, ketika ada bola Indonesia dengan negara-negara luar itu, ya, rame enggak di kedai-kedai kopi? Rame enggak orang nonton bola? Rame mana dengan jamaah sholat subuh? Bayangkan Pak, Allah dibandingkan bola, enggak ada apa-apanya Allah di dusun. Ini di dusun ini baru nih, di dusun ini baru nih, yang katanya semua orang Islam.
Nonton bola, keluar laki-laki itu semua. Tua, muda. Berduet dengan yang bokek sama-sama keluar. Ya, untuk nonton bola. Ke masjid seperti begitu enggak sholat subuhnya? Ini. Hari ini kita lihat remaja yang hadir. Mana pemuda-pemuda yang hadir? Seberapa banyak pemuda di desa ini? Cuman ini pemuda-pemuda. Hah? Mana yang lain? Hari ini anak-anak kita main game, sanggup tengah malam, sampai subuh nggak tidur. Sholat subuh nggak terkerjakan. Pernah enggak Bapak Ibu tanya, anak kita tuh sholat enggak 5 waktu setiap harinya? Pernah enggak Bapak Ibu tanya? Saya mengadakan survei ke sekolah-sekolah ketika saya diundang ceramah di sekolah-sekolah Pak Ibu sekalian. Saya tanya kepada siswa itu, biasanya Pak kalau udah bunyi begini gimana? Kita berhentikan atau gimana? Hah? Teruskan. Sampai 15 menit Pak ya? Gimana? Gak apa-apa? Benar, Pak. Sudah biasa begitu Pak ya? Oke, nanti saya sekitar 15 menit lagi lah. Ya. Saya survei di sekolah itu Pak Ibu sekalian, saya tanya siapa yang mau pindah agama Islam? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau pindah agama Islam? Saya pancing, nggak ada yang mau. Siapa yang mau pindah agama Islam dibayar 20 juta? Mau enggak? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau ninggalkan sholat dibayar 5 juta? Ada enggak? Nggak mau. Berarti mereka mantap nih, nggak mau tinggalkan sholat walau dibayar 5 juta. Saya tanya, yang nggak sholat subuh tadi duduk, saya bilang. Kan semuanya muridnya saya suruh tegak tuh. Semua murid laki-laki perempuan saya suruh tegak. Yang nggak sholat subuh tadi duduk, saya bilang. Duduk ratusan orang. Yang kemarin tinggal sholatnya ada sholatnya bolong-bolong, duduk ratusan orang lagi. Yang selama sepekan ada tinggal sholat, duduk lagi. Hingga akhirnya dari ribuan siswa, tidak sampai 5 orang yang menjaga sholatnya selama sebulan. Selama sebulan itu baru, nggak sampai 5 orang. Bayangkan, dari ribuan pelajar Islam. Itu di Minangkabau, yang katanya punya falsafah, adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai. Pelajar Islamnya, banyak yang tidak menjaga sholat. Pertanyaannya, itu salah anaknya atau salah orang tuanya? Kenapa sekolah anaknya bisa berangkat? Kenapa sekolah anaknya bisa bangun? Kenapa subuh tidak bisa dibangunkan? Kenapa bapak ibunya tidak membangunkan anaknya sholat subuh? Kenapa bapak ibunya tidak memerintahkan anaknya berangkat ke masjid? Karena banyak ibu-ibu orang tua sekarang yang orang tua matre, menganggap sholat subuh nggak ada untungnya. Kalau sekolah ada untungnya nak. Kalau setelah masuk kuliah bisa jadi sarjana, bisa jadi pegawai, bisa pakai baju dinas, bisa beli ini, bisa beli itu. Untuk mengejar sarjana mau puluhan juta uang habis, tapi untuk ke masjid, Pak Ibu, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki adalah perjalanan ke masjid. Nah, hingga kata Allah tadi, orang yang punya hati tidak ada takut kepada Allah, orang yang punya mata tidak ambil pelajaran, orang yang punya telinga tidak mau mendengarkan kebenaran. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Itu dia saya katakan tadi. Jadi kalau ada tukang kuli bangunan tadi Pak, kuli bangunan tadi dapat borongan di masjid, ketika masuk waktu sholat, orang sholat mereka tidak sholat. Kenapa? Karena mereka tuh bermental binatang. Bagaimana mungkin orang Islam kerja di masjid dengan orang sholat tidak tergerak hatinya untuk ikut sholat? Coba bayangkan, manusia apa itu? Ini kata Allah nih maksud disebutkan, mereka seperti binatang ternak. Bapak Ibu sepakat enggak kalau sholat hukumnya wajib? Sepakat tidak? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Hah? Dia enggak boleh kena air, gimana mau berwudu? Tayamum, sudah tayamum enggak sanggup sholat berdiri, pun pusing kepala. Duduk begitu pula lemas badannya, gimana mau sholat? Berbaring enggak bisa pula, angkat takbir, angkat tangan, gimana mau sholat? Angkat tangan dia enggak mampu dia. Dengan isya tetap wajib sholat. Walau terbujur kaku lemas di tempat tidur, tetap wajib sholat Pak. Betul.
Yakin? Waktu nikah pesta gimana? Waktu jadi, kalau orang Minang bilang jadi anak daro jomara pula, jadi pengantin laki, pengantin perempuan. Berapa banyak orang Islam yang sholat, jujur? Coba bayangkan Pak. Meninggalkan sholat menjadi hal yang biasa, nggak dianggap dosa sama orang Islam hari ini. Bangga mereka nggak sholat waktu pesta pernikahan dengan organ tunggalnya. Bangga mereka bermaksiat ketika memulai rumah tangga. Mereka buat maksiat, dosa besar mereka kerjakan sebagai calon ayah, calon ibu. Bayangkan. Kita sepakat orang sakit aja wajib sholat. Tuh pengantin tadi apanya yang sakit? Lebih parah mana Pak? Sakitnya badannya dibandingkan sakitnya hati. Lebih parah mana? Mati jasad dengan mati hati. Lebih enak mati jasad Pak dibandingkan mati hati. Kalau sudah mati hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Rumah dekat masjid nggak sanggup berangkat ke masjid. Rumah dekat masjid nggak sanggup dia berangkat ke masjid. Telinga sehat dengan azan nggak sanggup dia ke masjid. Dengan lagu nggak sanggup. Lagu Korea hafal dia. Coba. Pesta orang di kampung pakai organ nggak diundang datang. Pak, hampir rata-rata orang yang mengaku beragama Islam waktu pesta jadi pengantin banyak yang nggak sholat. Betul nggak Pak? Bayangkan, dosa meninggalkan sholat dianggap biasa, hal yang sepele. Masih pegang Quran tadi terakhir? Buka surat yang sama, ayat 176. Insyaallah ini yang terakhir Pak. Terjemahannya 176. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya yang ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Coba yang keras, seperti apa? Anjing. Itu dari mana dibacanya itu? Kok bilang anjing di situ? Kok nggak bilang wow? Ada yang bilang kareh bana gajinya, kasa bana keceknya. Allah menyebut anjing kasa Pak. Ada orang tua di Sumatera Barat di Bukit Tinggi, saya suruh baca terjemahan itu, langsung digantinya. Maka perumpamannya seperti wow katanya. Ya. Allah menyebut perumpama famathalu kamathalil kalbi, katalah perumpamanya seperti anjing. Orang tua yang beradat ini katanya beradat dia ganti firman Allah kata anjing itu dengan kata wow. Saya tanya, kenapa Bapak ganti itu Pak? Kasabana kecilnya. Firman Allah kasa katanya Pak. Kareh bana, firman Allah yang menyebut anjing kareh kecilnya. Banyak orang yang nggak tahu ini firman Allah. Banyak orang komentar di YouTube benci sama saya. Ustaz anjing tuh mahnya. Saya nih Pak anjingnya. Kajinya anjing ke anjing jo, binatang ke binatang jo. Saya sampaikan ayat ini Pak Ibu sekalian. Saya sampaikan ayat ini. Apa kata Allah tadi? Kalau kami menghendaki kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamanya seperti anjing. Maknanya apa? Setinggi apapun harta kita. Setinggi apapun pangkat kita. Setinggi apapun pendidikan sarjana kita. Kalau kita tidak peduli dengan Al-Quran. Di mata Allah kita sama seperti anjing. Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali, anjing. Islam 7 keturunan anaknya pesta enggak sholat, anak pengantin laki-laki pengantin perempuan tuh anjing tuh keduanya. Islam 7 keturunan berjilbab juga enggak, itu wanita anjing itu. Pak, makanya saya katakan suruh buka Quran. Banyak orang benci sama saya, nggak berani mengundang saya. Ini pengurus siapa yang mengundang ini? Kasar kali pengajian orang Medan ini katanya.
Anjing-anjing aja katanya. Dari Quran itu enggak. Maka saya suruh minta Quran ini dibacakan. Jangan marah sama saya. Yang bacakan anak kita ini yang bacakan tadi itu. Kalau marah sama anak ini marahnya, jangan sama saya. Habis ini saya pulang lagi. Hati-hati kamu ya. Jadi Allah sebutkan orang yang tidak peduli dengan agama Islam, tidak peduli mengkaji ilmu agama, tidak peduli dengan sholatnya, mereka seperti anjing atau seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih hina pada binatang lagi. Nah, ini Pak Ibu sekalian, hari ini kita jumlah umat Islamnya banyak. Lihat berita kemarin di Minangkabau, mohon maaf ini, nenek-nenek main kartu remi berjudi. Pernah lihat? Nah, nggak mau kalah sama lakinya. Lakinya main batu koa, bininya main remi berjudi. Nenek-nenek sudah ubanan. Berdapat berita lagi, pemuda-pemuda menghisap narkoba di masjid. Bukan untuk sholat, masjid untuk narkoba. Kemarin ketemu lagi berita di pesisir, ya, laki-laki sama laki-laki peluk-pelukan, cium-ciuman di masjid. Coba bayangkan Pak, sebegitunya sekarang orang Islam tidak ada takutnya kepada Allah. Gimana nggak datang musibah kayak begitu? Nah, ini masyarakat muslimin rahmati Allah. Maka sengaja saya memang dakwah kemana-mana Pak Ibu sekalian. Safari dakwah saya ini memang saya sendiri yang punya inisiatif. Saya sebarkan kepada jamaah, kawan-kawan kenalan saya. Saya ingin safari dakwah. Barang siapa masjid, musola yang ingin mengundang saya, silahkan undang saya. Insya Allah nanti 3 bulan sekali saya akan share lagi siapa yang mengundang saya. Masih berani undang saya, undang saya. Kalau nggak berani, nggak usah undang lagi. Ya, supaya apa? Supaya ada perubahan Pak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin ada orang Islam sampai hari ini nggak sholat? Bagaimana mungkin ada orang Islam sampai hari ini nggak sholat? Nah, coba saya bangga dengan anak kita tadi itu, ya, hafal Quran, suaranya merdu, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi dia sampai dia tua, sampai besarnya dia menjadi ahlul Quran. Bersyukurlah orang tuanya, ya. Semoga orang tuanya dengan kelebihan yang Allah berikan kepada anak itu menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga anak-anak yang lain di desa kita bisa seperti begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terpulang kepada Bapak Ibu sekalian, kalau setelah ini mau dilanjutkan silahkan, mau diselesaikan ya silahkan. Ya, saya tergantung bagaimana kebiasaan di sini. Ya, apakah setelah Isya mau dilanjutkan, apakah cukup sampai di sini? Terpulang kepada jamaah semuanya. Untuk sementara ini saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.